Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia dalam program News Teropong. Pemirsa, kali ini kami akan mengupas informasi terkait kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di Kalimantan saat musim kemarau 2026 memasuki periode paling rawan. BMKG memperingatkan resiko karhutla meningkat pada Agustus hingga September, terutama di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tak hanya terjadi di Kalimantan, kebakaran hutan juga terjadi di wilayah Sumatera. BMKG Provinsi Riau mendeteksi sebanyak 2.945 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera berdasarkan pembaruan data. Akibatnya, negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, hingga Brunei Darussalam terkena dampaknya dari karhutla tersebut. Lalu pemirsa, bagaimana langkah pemerintah dalam menangani karhutla tersebut? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di News Teropong. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih melanda sejumlah wilayah prioritas di Indonesia. Di 3 provinsi Kalimantan, luas lahan terbakar mencapai 54.564 hektar, yakni Kalimantan Barat 38.310 hektar, Kalimantan Tengah 7.634 hektar, dan Kalimantan Selatan 8.620 hektar. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, penanganan karhutla terus diperkuat melalui operasi darat dan udara. Di Kalimantan Barat, menurut Berton Panjaitan, kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak asap berada pada kategori tidak sehat. Jarak pandang di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Ketapang bahkan berada di bawah 1 kilometer. Tak hanya Kalimantan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi sebanyak 2.945 titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Sumatera. Prakirawan BMKG Pekanbaru Gita Dewi S. mengungkapkan, sebaran titik panas ini tersebar di 10 provinsi. Dengan jumlah tertinggi terdeteksi di Sumatera Selatan yang mencapai 1.429 titik. Sementara itu, Provinsi Riau dengan 491 titik panas tersebar di 11 kabupaten atau kota. Kabupaten Pelalawan menjadi area paling krusial di Riau dengan 239 titik panas, diikuti oleh Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 166 titik dan Kabupaten Bengkalis 30 titik. Di sisi lain, dampak yang terjadi akibat karhutla di mana muncul kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dilaporkan meningkat signifikan di 6 provinsi. Wilayah yang terdampak meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Agus Jamaludin mengungkapkan peningkatan kasus paling mencolok terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 3,44%. Dari total 3.874 kasus yang tercatat, sebanyak 41 pasien diantaranya harus menjalani rawat inap. Selain pernapasan, paparan asap juga beresiko menyebabkan iritasi mata dan kulit, serta dampak sistemik seperti peningkatan resiko penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan pekerja luar ruangan menjadi prioritas perlindungan. Saat ini, 3 daerah di Sumatera Selatan masih menunjukkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU dalam kategori tidak sehat. Secara keseluruhan diperkirakan terdapat 3,4 juta penduduk yang terdampak karhutla, sehingga provinsi-provinsi terkait telah menetapkan status siaga darurat.
kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai mengganggu aktivitas masyarakat di Kalimantan Selatan. Di kota Banjarbaru, kualitas udara sempat berada pada kategori berbahaya, sementara jarak pandang yang menurun akibat asap membuat 12 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin, mengalami keterlambatan. Berdasarkan data operasional Bandara Internasional Syamsuddin Nur, pada Rabu, 19 Agustus 2026, sebanyak 4 penerbangan kedatangan mengalami keterlambatan akibat jarak pandang yang terganggu. Penerbangan tersebut terdiri dari rute Surabaya-Banjarmasin, rute Balikpapan-Banjarmasin, rute Jakarta-Banjarmasin, dan rute Balikpapan-Banjarmasin. General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin, Stefanus Milyas Wardana mengatakan, seluruh penerbangan yang terdampak kini telah kembali beroperasi. Menurut dia, keterlambatan terjadi akibat kondisi jarak pandang yang menurun karena kabut asap. Gangguan akibat kabut asap tidak hanya terjadi pada sektor penerbangan. Kualitas udara di kota Banjarbaru pada Rabu pagi juga sempat masuk kategori berbahaya akibat tingginya konsentrasi partikulat halus atau PM2.5. Berdasarkan pemantauan BMKG, kualitas udara pada pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia Tengah berada pada kategori berbahaya. Kondisi kemudian membaik pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, meski masih berada dalam kategori sangat tidak sehat, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai sekitar 178,1 mikrogram per meter kubik. PM2.5 merupakan partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Paparan dalam konsentrasi tinggi dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara kembali memburuk, menggunakan masker, serta menjaga kondisi tubuh. Potensi kabut asap masih terbuka seiring kondisi musim kemarau, yang membuat lahan lebih kering dan mudah terbakar. Dampak kebakaran di Sumatera dan Kalimantan juga mulai menjadi perhatian Singapura. Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NIA memperingatkan negara kota tersebut berpotensi mengalami kabut asap apabila kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meluas. NIA menyebut titik panas yang disertai kepulan asap terpantau terutama di wilayah Sumatera bagian selatan dan tengah serta sejumlah wilayah di Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah menjadi sorotan internasional.
Titik api yang memenuhi Kalimantan telah menyebabkan asap pekat hingga ke negara tetangga yaitu Malaysia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Karhutla merupakan kejadian yang berulang di Indonesia dengan peristiwanya yang signifikan terjadi pada 1997 hingga 1998. Kebakaran yang meluas terjadi di lahan gambut Kalimantan dan Sumatera. Diketahui bencana Karhutla tahun ini bukanlah kejadian pertama. Jauh menengok ke belakang, Karhutla pernah menimpa Kalimantan dengan skala yang cukup parah. Pulau terbesar kedua di Indonesia ini kerap mengalami kebakaran besar hampir setiap tahunnya. Bahkan, Kalimantan pernah mengalami salah satu bencana lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni kebakaran hutan tahun 1997 hingga 1998. Karhutla di periode tahun 1997 hingga 1998 menjadi salah satu bencana kebakaran hutan terbesar dalam 2 abad terakhir. Peristiwa tersebut menghanguskan jutaan hektar hutan alami dan juga menyebabkan kabut asap yang berdampak lintas negara. Dari peristiwa ini, aktivitas ekonomi, transportasi, dan tentu kesehatan masyarakat di Indonesia, serta negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Brunei juga ikut terganggu. Peristiwa tersebut disebut menjadi salah satu bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Musim kemarau panjang akibat El Nino 1997 hingga 1998 disebut jadi salah satu pemicu utama kebakaran besar di Indonesia kala itu. Menurut beberapa catatan, saat itu curah hujan turun drastis selama berbulan-bulan sehingga vegetasi dan lahan gambut mengering. Namun ternyata para peneliti mengungkap bahwa kekeringan bukan satu-satunya penyebab kebakaran. Menurut laporan Center for International Forestry Research atau CIFOR, sebagian besar titik api justru berasal dari aktivitas manusia, terutama pembukaan lahan menggunakan metode pembakaran untuk perkebunan dan pertanian. Ketika api mulai membesar, kondisi angin yang kencang membuat kobaran cepat menyebar hingga masuk ke kawasan hutan primer, hutan produksi, dan lahan gambut. Diperkirakan seluas 5 juta hektar kawasan di Kalimantan terbakar. Salah satu peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla terparah di Kalimantan adalah yang terjadi pada 2019 di Kalimantan Barat. Saat itu luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 151.000 hektar dan 159 perusahaan perkebunan sawit dan pemegang izin terkait mendapatkan sanksi administratif dari Pemprov. Tak hanya Kalimantan Barat, Karhutla juga menyebar ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan menimpa pulau lainnya yakni Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Ratusan ribu hektar lahan terbakar dalam kejadian 7 tahun lalu. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB saat itu, Agus Wibowo, menyebut luas Karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar dan gambut 227.304 hektar. Luas lahan yang terbakar tahun ini disebut lebih besar dibanding 3 tahun sebelumnya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia di tahun itu bahkan juga menjadi perhatian dunia. NASA merekam dengan satelit dipajang di situs resmi NASA Earth Observatory, tampak Pulau Kalimantan yang berselimut asap putih. Krisis kabut asap tebal kian memburuk dan menyelimuti sejumlah wilayah di Sarawak, Malaysia. Sebanyak 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia terpaksa ditutup akibat memburuknya kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi di Kalimantan, Indonesia. Langkah darurat ini diambil setelah indeks polusi udara di kawasan tersebut menembus angka di atas 200 yang masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Guna memastikan keselamatan peserta didik, Komite Manajemen Bencana Sarawak memberlakukan sistem pembelajaran dari rumah sesuai dengan ketentuan Rencana Aksi Kabut Asap Nasional. Selain meliburkan aktivitas tatap muka di sekolah, Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Sarawak terus mengintensifkan pemadaman pada puluhan hektar lahan yang terbakar di distrik Seri Aman. Kementerian Kesehatan Malaysia juga menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar rumah, serta meningkatkan kesiapsiagaan fasilitas medis guna mengantisipasi melonjaknya kasus gangguan pernapasan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah mengerahkan upaya terpadu dalam menghadapi bencana serta kondisi iklim ekstrim. Salah satunya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Prabowo optimis penanganan karhutla dapat diselesaikan dalam waktu dekat, terlebih di sejumlah wilayah sudah mulai teratasi. Ia mengatakan penanganan karhutla dilakukan melalui upaya terpadu lintas sektor dan didukung pengerahan sumber daya dalam jumlah besar. Hingga saat ini, pemerintah telah mengerahkan sejumlah armada helikopter dan pesawat, serta ribuan personil untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah di tanah air.
Pemerintah juga melakukan sejumlah langkah untuk menangani karhutla di wilayah Kalimantan. Sejauh ini, pemerintah telah mengerahkan belasan ribu petugas hingga membuat sumur bor. Operasi pengendalian karhutla melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Di antaranya, Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, BMKG, pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat peduli api, pelaku usaha, relawan, serta masyarakat. Penanganan juga didukung berbagai sarana operasional, mulai dari kendaraan, pompa dan pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, serta alat pelindung diri. Dukungan udara meliputi helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter waterbombing. Selain memperkuat personil, pemerintah juga meningkatkan kemampuan satuan tugas di lapangan dengan menambah sarana dan prasarana pemadaman. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas. Kementerian Kehutanan menjelaskan langkah tersebut menjadi penting karena sumber air permukaan untuk pemadaman semakin terbatas seiring berlanjutnya kondisi kering. Di sisi lain, Polri telah menetapkan 72 tersangka perorangan dalam perkara kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 wilayah kepolisian daerah. Penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya membongkar praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang dinilai merugikan masyarakat luas. Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan hingga kini pihaknya telah menerbitkan sekitar 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda. Penyidikan dilakukan terhadap titik-titik api yang setelah diverifikasi ditemukan adanya dugaan pembakaran secara sengaja. Dalam penyidikan, polisi juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran. Barang bukti tersebut antara lain 35 korek api, 2 botol plastik berisi oli bekas, 2 botol plastik berisi solar, 2 jerigen berkapasitas 10 liter berisi solar, 2 botol pertalite, serta 1 botol minyak tanah. Menurut Irhamni, keberadaan sejumlah barang bukti tersebut memperkuat dugaan bahwa pembakaran dilakukan untuk membuka lahan. Praktik itu dipilih karena dinilai dapat menekan biaya operasional perkebunan. Polisi lalu menerapkan sejumlah ketentuan hukum terhadap para tersangka, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan pasukan TNI secara masif guna memperkuat operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Langkah tegas tersebut diwujudkan melalui pengerahan 3 batalion tambahan atau sekitar 1.200 personil dari luar Pulau Kalimantan yang didatangkan secara bertahap untuk memperkuat penanganan di titik-titik rawan. Instruksi pengerahan pasukan tambahan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Supadio, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwasanya penambahan ribuan personil tersebut ditujukan untuk membackup jajaran petugas gabungan yang telah lebih dulu beroperasi di lapangan guna mempercepat proses pemadaman dan pendinginan lahan. Dalam pengarahannya, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap strategi penanganan di kawasan lahan gambut yang dinilai memiliki tingkat kesulitan tinggi. Karakteristik kebakaran lahan gambut membutuhkan penanganan spesifik lantaran bara api kerap bertahan di bawah permukaan tanah
sehingga pemadaman tidak dapat hanya mengandalkan pemadaman api di bagian permukaan semata. Sebagai solusinya, pemerintah meningkatkan alokasi peralatan teknis berupa percepatan pengadaan alat pompanisasi serta pembuatan sumur bor air di area rawan. Langkah teknis ini difokuskan untuk membasahi kedalaman tanah gambut guna memadamkan potensi titik panas bawah tanah, sekaligus mencegah terjadinya pembentukan asap tebal yang berpotensi meluas ke kawasan permukiman masyarakat. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah terjadi di Kalimantan dan Sumatera yang berdampak besar bukan hanya terjadi pada masyarakat, tetapi juga pada habitat satwa. Saya Katarina Amelia bersama segenap kru mengucapkan duka dan keprihatinan yang mendalam untuk masyarakat yang terkena dampak karhutla. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi para petugas di lapangan serta memulihkan kembali alam dan keselamatan masyarakat Indonesia. Pemirsa, sampai berjumpa kembali dalam program Wahyu Stropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV Wahyu Skop.